Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Qur'ani Durusun wa Idhatun wa Ibar. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kisah tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Kisah tentang Nabi Syuaib alaihi assalam. Pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang asalib, ya, asalib atau beberapa metode uslub yang dipakai oleh Nabi Syuaib ketika berdakwah, ketika mengajak kaumnya, ya, taat kepada Allah. Kita baru membahas 3, ya. Yang pertama, annahu kana alaihi salam yataqarrabu ila qulubihim. Nabi Syuaib alaihi salam berdakwah dengan cara yataqarrab, yakni beliau mengambil hati kaumnya. Yataqarrab artinya mendekati hati kaumnya dengan ucapan ya qaumi, wahai kaumku. Maksudnya supaya tidak ada sekat antara dai dengan yang didakwahi. Kemudian yang kedua, akhbarahum annahu la yuridu ala da'watihi lahum ajran wala syai'an mimma fi aidihim. Beliau menghabarkan bahwa dia tidak menginginkan upah dari dakwahnya dan tidak menginginkan apapun yang ada di tangan mereka. Ini pun menunjukkan tentang keikhlasan dari dakwah Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib, nabi yang Allah utus dan mendakwahi mereka dengan dakwah tauhid. Di antara uslubnya adalah Nabi Syuaib menghabarkan pada mereka ketika berdakwah tidak menginginkan upah. Betul-betul ikhlas untuk kebaikan mereka. Jadi dakwahnya para nabi itu ingin kebaikan umat agar mereka mentauhidkan Allah. Yang ketiga, akhadha yudzakiruhum bi ni'amillahi 'alaihim liyashkuruhu 'alaiha wa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Nabi Syuaib mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, maksudnya supaya mereka bersyukur kepada Allah agar mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ini uslub yang kita pernah baca. Nah, kita akan lanjutkan dari malam ini uslub yang keempat.
Rabi'an. Akhadha ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari bi syai'in min at-tadarruji wal lutfi wat takhwif. Ini uslub yang keempat. Uslub yang keempat, Nabi Syuaib beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kaumnya untuk melakukan kebaikan dan mencegah perbuatan kemungkaran. Bi syai'in min at-tadarruji wal lutfi wat takhwif. Dengan cara bertahap, dengan cara yang sangat baik, lemah lembut, dan juga dengan cara takhwif. Kadang memberikan takhwif, memberikan rasa takut, menakut-nakuti. Ada beberapa ayat yang diturunkan oleh penulis rahimahullah. Kita baca surat Al-A'raf ayat ke-85 sampai 86. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan dan dakwah Nabi Syuaib, fa'awful kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Wa la tabkhasun nasa asya'ahum, janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian beriman. Wala taq'udu bikulli siratin tu'idun wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan untuk menakut-nakuti dan menghalang-halangi dari jalan Allah orang yang beriman kepadanya, dan kalian menginginkannya menyimpang, menginginkannya bengkok. Wa tabghunaha iwaja. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakaththarakum bihi fakaththarakum. Dan ingatlah ketika kalian itu sedikit, kemudian Allah jadikan kalian banyak. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, ini dakwahnya Nabi Syuaib. Anda bisa lihat, ya, dakwahnya memerintahkan mereka berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan kemungkaran dengan tadarruj. Di antaranya antum bisa lihat Nabi Syuaib melarang mereka berbuat curang dalam berjual beli, dalam menakar, dalam menimbang, dan tidak boleh mengurangi hak manusia. Ya, oleh karena itu di sini Syekh rahimahullah berkata, Syuaib dalam ayat-ayat ini yurakkizu ba'da da'wati qaumihi ila tauhid ala thalathati usul. Setelah beliau mendakwahi kaumnya dengan dakwah tauhid, beliau memusatkan, memfokuskan perhatiannya pada 3 hal. 3 dasar. Ya. Yang pertama, annahu amara qaumahu bil muhafazati ala amwalin nas. Ini yang pertama. Dia memerintahkan kaumnya untuk menjaga harta manusia. Nabi Syuaib memerintahkan kaumnya untuk menjaga harta manusia. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 85 tadi, fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Sempurnakanlah oleh kalian takaran dan timbangan, janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia. Ini asal yang pertama, ya.
Pokok yang pertama yang setelah Nabi Syuaib mendakwahi kaumnya untuk dakwah agar menyembah Allah semata, beribadah kepada Allah semata, tidak syirik. Yang harus diperhatikan oleh kalian adalah menjaga harta manusia. Tidak boleh berbuat curang. Sempurnakan timbangan, sempurnakan takaran. Jangan mengurangi hak-hak manusia. Dakwahnya isinya kebaikan. Ya. Di surat Asy-Syu'ara ayat ke-182 Allah Ta'ala berfirman, "Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin." Sempurnakan takaran. Kata Nabi Syuaib, "Auful kaila," sempurnakan takaran. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang mengurang-urang timbangan, mengurang-urang takaran. Wazinu bil qistasil mustaqim. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Lihat, dakwahnya Nabi Syuaib juga mendakwahi manusia untuk berlaku baik, ya, menjaga harta manusia, enggak boleh ngambil harta manusia tanpa hak. Yang kedua, amarahum bil muhafazati ala amnin nasi. Ini pokok yang kedua. Nabi Syuaib memerintahkan mereka untuk menjaga keamanan manusia. Nabi Syuaib memerintahkan mereka untuk menjaga keamanan. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Ini pokok yang kedua. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Pokok yang ketiga, hadzarahum minas saddi an sabilillah. Hadzarahum minas saddi an sabilillah. Mewanti-wanti mereka, mentahdzir mereka dari melakukan perbuatan yang keji, yakni sad an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini ditunjuki oleh firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 86. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja." Janganlah kalian duduk-duduk di setiap jalan untuk menakut-nakuti manusia, untuk menghalang-halangi dari jalan Allah orang yang beriman kepadanya. Kalian inginkan mereka menyimpang, bengkok dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga asas setelah Nabi Syuaib mendakwahi mereka untuk menyembah Allah saja dan tidak berbuat syirik. Nabi Syuaib mengingatkan tiga hal ini. Yang pertama, memerintahkan manusia agar menjaga harta. Tidak boleh mengambil harta manusia tanpa hak. Yang kedua, menjaga keamanan. Ini penting sekali. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memberikan tahdzir, peringatan, jangan sampai menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini uslub yang keempat, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi semua uslub digunakan, dipakai oleh Nabi Syuaib alaihi salam dalam berdakwah. Yang kelima, kana Syuaibun alaihi salam yad'u qaumahu bil qudwatil hasanah wa yujadiluhum billati hiya ahsan. Ini uslub yang kelima, metode yang kelima. Nabi Syuaib dalam dakwahnya memberikan suri teladan yang baik kepada umatnya. Kemudian berjidal dengan cara yang lebih baik. Ini pun uslub yang bagus. Ya. Ini didasari dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Syuaib, qala ya qaumi. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Apa pendapat kalian? Apabila aku berada di atas bayyinah, keterangan yang jelas dari Rabbku, dan aku diberi rizki dari Rabbku dengan rizki yang baik, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak ingin menyelisihi kalian kepada apa yang aku larang kalian tentangnya.
Jadi ketika melarang sesuatu, memerintahkan sesuatu, Nabi Syuaib adalah orang yang terdepan dalam mencontohkannya. Ya. Ketika melarang sesuatu, beliau tidak melakukannya. Ketika memerintahkan sesuatu, beliau contoh. Ini dai. Dai itu hendaknya menjadi contoh bagi kaumnya. Dai memerintahkan orang untuk sholat subuh berjamaah di masjid, tapi ternyata sholatnya di rumah misalkan. Jam 5:30 lagi, atau jam 6. Ketika dia ngomong, ayo kaum muslimin sholat di masjid, diterima tidak? Ya diterima. Ya. Jadi dai itu harus menjadi contoh, suri tauladan. Ya. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Baik, ini cara yang kelima ya. Jadi cara yang kelima, Syuaib mendakwahi kaumnya dengan perbuatan, dengan qudwah hasanah, dengan contoh yang baik. Yang keenam, akhadha yuhaddiduhum wa yukhawifuhum bil azab alladhi halla bil umamil kafirati min qablihim. Metode yang digunakan juga dalam dakwah Nabi Syuaib kepada kaumnya adalah Nabi Syuaib memberikan tahdid, ancaman, takhwif, menakut-nakuti kaumnya. Menakut-nakuti dengan apa? Dengan azab yang telah Allah timpakan kepada kaum sebelum kaum Nabi Syuaib. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 89 tentang perkataan Nabi Syuaib, "Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayusibakum mithlu ma asaba qaumi Nuhin mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Salih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id." Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa sehingga kamu ditimpa dengan azab seperti yang telah menimpa kaum Nuh, kaum Hud dan kaum Saleh. Dan kaum Lut itu tidak jauh dari kalian. Jadi dikasih peringatan ya bahwa ada kaum sebelum kalian yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka membangkang para nabinya. Karena mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, berbuat maksiat, kemudian tidak nurut kepada Allah dan nabinya. Nabi Hud juga pakai uslub seperti ini, menakut-nakuti, mentahdid. Dan ini uslub yang penting juga kita sampaikan. Ya. Kemudian yang ke-7, amarahum bit-taubati wal istighfar qabla fawatil awan. Nabi Syuaib memerintahkan kaumnya untuk bertaubat dan beristighfar sebelum terlambat. Di dalam surat Hud ayat yang ke-90, Allah Ta'ala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, inna rabbi rahimu wadud." Lihat, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih." Beristighfarlah kalian, mintalah ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Nah, ini uslub yang ke-7. Metode yang ke-7 yang digunakan oleh Nabi Syuaib ketika mendakwahi kaumnya. Ya. Nah, ternyata ikhwan yang Allah muliakan, dengan berbagai macam metode dan uslub yang dipakai oleh Nabi Syuaib untuk mendakwahi kaumnya, kaumnya tidak menurut, tidak mentaati Syuaib alaihi salam. Ya. Yang mengikuti Nabi Syuaib cuma sedikit. Dan itu Allah kabarkan ya dalam Al-Qur'an. Kemudian mereka tidak cukup mengkafiri Nabi Syuaib,
Tetapi mereka berkata dengan perkataan yang tidak selayaknya dikatakan. Di surat Hud ayat yang ke-87 Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan kaumnya, Ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, kata kaumnya, As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Lihat kata kaumnya, wahai Syu'aib, apakah salatmu memerintahkanmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, atau agar kami melakukan apa yang ada atau pada harta-harta kami apa yang kami kehendaki? Innaka la anta al-halimur rasyid. Sesungguhnya engkau maha penyantun, sesungguhnya engkau sangat penyantun lagi cerdas. Lihat ini kalimat sesungguhnya engkau sangat penyantun lagi cerdas. Ini kata ulama bentuknya istihza. Jadi kaumnya ngolok-ngolok Nabi Syuaib. Ya. Engkau sangat penyantun, engkau sangat cerdas. Padahal Ibnu Abbas bilang, mereka ngolok-ngolok. Ibnu Abbas bilang, yaquluna innaka lasta bihalimin wala birasyid. Engkau bukan penyantun, engkau bukan juga cerdas. Ngolok-ngolok. Ya. Jadi mereka berkata demikian, ngolok-ngolok Nabi Syuaib alaihi assalam. Kemudian juga mereka bilang Nabi Syuaib kena sihir. Antum bisa lihat di surat Asy-Syu'ara juga ayat 185, 186, qalu innama anta minal musahharin. Mereka berkata, sesungguhnya engkau termasuk orang yang kena sihir. Kena sihir engkau ini. Ya. Wa ma anta illa basyarun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadzibin. Engkau tidaklah melainkan manusia seperti kami, seperti kita, manusia biasa. Dan kami mengira engkau adalah orang yang berdusta. Ya lihat tuh, dikatakan diolok-olok, kemudian dikatai itu kena sihir, dikatai apa lagi? Bohong. Ya. Padahal Nabi Syuaib. Nah, ini pelajaran buat kita, ikhwan, khususnya para dai yang berdakwah. Jangan aneh kalau misalkan mendakwahkan yang hak kemudian tidak diterima. Nah, ini salah satu bentuk tasliyah. Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dan menghibur umatnya dengan cerita ini, ya, bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu ketika berdakwah bukannya diterima tapi diolok-olok. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 90, kaumnya juga berkata, wa qala al-mala'u alladzina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal khasirun. Berkata pembesar-pembesar kaumnya yang kafir itu, la in ittaba'tum syu'aiba, kalau kalian mengikuti Syuaib kalian menjadi orang-orang yang merugi. Lihat, kalau mengikuti Syuaib sungguh-sungguh kalian betul-betul merugi. Kalimatnya innakum idzan la khasirun, bentuknya sangat kuat sekali. Ya, jadi jangan aneh kalau misalkan dikatakan kepada para dai yang mendakwahkan dengan dakwah yang hak, ente kalau ikut dia rugi loh, gitu. Nabi Syuaib mengikutnya dibilang seperti ini. Kepada kaumnya mereka bilang kalau kalian ikut Syuaib kalian rugi. Betul-betul rugi. Padahal yang rugi siapa tuh? Yang rugi yang tidak mengikuti Nabi Syuaib alaihi salam. Ya. Nah, enggak cukup sampai, enggak berhenti sampai ini, ya.
Lihat, walam yaqif al-amru bihim 'inda hadzal had bal akhadhu yuhaddiduna Syu'aiban birrajm. Tidak cukup sampai sini, ya. Tidak sampai sini, tapi mereka mengancam Syu'aib untuk merajam Syu'aib. Ini Nabi Syu'aib diancam untuk dirajam. Mereka berkata di surat Hud ayat 91, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkataan kaumnya. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta 'alaina bi'aziz. Itu. Ini perkataan kaumnya. Kata kaumnya, wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak mengerti, enggak banyak paham tentang apa yang kau katakan wahai Syu'aib. Padahal Nabi Syu'aib subhanallah berdakwah dengan dakwah yang sangat jelas. Tapi mereka tuh sengaja ya bikin sum'ah yang enggak baik. Mereka bilang, kami enggak paham apa yang kau katakan, apa yang kau ucapkan. Kami banyak enggak pahamnya. Gitu. Ya. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Kami pandang kau adalah orang yang lemah di antara kami. Kalau bukan keluargamu, ya, karena keluargamu kami akan merajammu. Dan engkau bukan orang yang mulia di antara kami. Ini kata kaumnya. Kemudian juga mereka mengancam ikhwannya Allah muliakan untuk mengusir Syu'aib. Di surat Al-A'raf ayat 88 Allah berfirman, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Kata mereka, lanukhrijannaka ya Syu'aib, kami akan mengusir engkau hai Syu'aib dan orang-orang yang bersama engkau min qaryatina, dari negeri kami. Aw la ta'udunna fi millatina, atau kalau tidak kau dan pengikut engkau kembali pada milah, pada agama kami. Ya. Lihat, diancam dengan diusir dari negeri. Lihat uslub mereka untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Syu'aib macam-macam. Dari perkataan, dari ejek-ejek, dari ancaman, ya, sampai ancaman untuk mengusir, dari rajam, ya, lempar dengan batu, dari ancaman untuk mengusir dari negerinya, berbagai macam ancaman. Ya. Kemudian mereka menantang Nabi Syu'aib agar Allah menurunkan azab. Lihat, sampai batas ini. Mereka berkata kepada Nabi Syu'aib di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-187, "Fa'askit 'alaina kisafan minas sama'i in kunta minas shadiqin." Wahai Syu'aib, jatuhkan kepada kami kepingan-kepingan dari langit kalau engkau termasuk orang yang benar. Sampai nantang seperti itu. Nantang siapa berarti ini? Nantang Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka bilang dalam rangka sukhriyah, istihza, ngolok-ngolok. Kemudian mereka juga ini seperti perkataan orang Quraisy, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surat Al-Anfal ayat yang ke-32. Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya. Ya Allah, jika ini benar, betul-betul hak dari sisimu, maka turunkan hujan batu kepada kami dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Nah, ini perkataan orang kafir. Orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Dan orang-orang kafir sampai sekarang begitu, ikhwan, kadang nantang orang Islam seperti itu. Kalau benar timpakan azab kepada kami. Ya. Dari dulu sampai sekarang orang kafir sama, ya, menantang kebenaran, mengolok-olok kebenaran. Falamma ra'a Syu'aibun alaihi salam min qaumihi ma ra'a wa sami'a minhum ma sami' wa tabayyana lahu annahu la khaira fihim da'a alaihim. Maka ketika Syu'aib melihat apa yang dia lihat dari kaumnya, mendengar perkataan apa yang dia dengar dari kaumnya, dan sudah jelas baginya tidak ada kebaikan pada mereka, Nabi Syu'aib da'a alaihim. Apa arti da'a alaihim? Ada da'a lahum, da'a ala. Ya, da'a li, da'a ala. Kalau da'a alaihim, Nabi Syu'aib mendoakan keburukan untuk mereka. Kalau da'a lahum, mendoakan kebaikan. Nabi Syu'aib mendoakan keburukan untuk mereka karena mereka memang sudah tidak bisa didakwahi lagi, sudah mentok. Ya. Dan wallahu Allah la yaruddu du'a rusulihi idza stansaruhu 'ala alladhina jahaduhu wa kafaru. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menolak, ya, tidak akan menolak doa para rasulnya apabila para rasulnya meminta tolong agar Allah memenangkan mereka di atas orang-orang yang mengingkari dan di atas orang-orang yang mengkafirinya. Nabi Syu'aib berdoa di dalam surat Al-A'raf ayat 81, Allah Ta'ala berfirman tentang doanya Nabi Syu'aib, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wahai Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Ini doanya Nabi Syu'aib. Ya, Nabi Syu'aib berdoa sama Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang lisan kaumnya, ya, wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Nah, kemudian di surat Hud ayat 93 Nabi Syu'aib berkata kepada kaumnya, kata Allah berfirman, wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Wahai kaumku, berbuatlah apa yang bisa kamu lakukan, sesungguhnya aku pun berbuat yang sama. Sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadzib. Kalian kelak akan tahu siapa yang akan diazab dengan azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta sesungguhnya. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Tunggulah, sesungguhnya aku juga menunggu bersama kalian. Ini ancaman Nabi Syu'aib kepada kaumnya. Ya, ini ancaman yang bukan main-main, ya kawan. Ancaman dari seorang nabi, ya, kepada kaumnya yang membangkang. Nah, gimana kehancuran Nabi Syu'aib? Nauzubillah. Gimana kehancuran kaum Nabi Syu'aib? Ya. Jadi dari yang telah lalu, kata Syekh, kita tahu bahwa kaumnya mengancam, bukan mengancam, apa namanya? Menantang, tahaddi. Menantang Nabi Syu'aib untuk diturunkan azab kepada mereka. Ya. Dan mereka menuduh dakwah Nabi Syu'aib ini enggak benar. Tidak benar, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Syu'aib. Di surat
Al-An'am ayat 44 sampai 45, ketika Nabi Syuaib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. Ketika nabinya dizalimi, ketika hambanya dizalimi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya dan Allah menangkan dia di atas musuhnya. Ya. Doa Nabi Syuaib, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Nah, di surat Al-An'am ayat 44 45 disebutkan di sini, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sehingga apabila mereka gembira, senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami azab mereka dengan secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, maka mereka seketika itu menjadi orang-orang yang putus asa. Faquti'a dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mereka betul-betul dibinasakan sampai akar-akarnya. Ya. Jadi orang-orang yang zalim ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akar-akarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Syekh rahimahullah ikhwan menjelaskan tentang bagaimana Allah mengazab mereka. Ana akan bacakan ya paragraf yang menceritakan tentang azab yang Allah timpakan pada mereka. Sallallahu al-hurra syadid ala qaumi Syuaib hatta ghalat miyahuhum. Dikisahkan sama Syekh Syekh Abu Islam Thaha Abdul Wahid, beliau katakan Allah menimpakan pada mereka al-har asyadid. Jadi kepanasan yang sangat panas. Ya. Jadi Allah mengirimkan hawa panas kepada mereka, cuaca yang sangat-sangat panas. Ya. Kepada kaum Syuaib sampai miyah mereka, miyah jamak ma ya. Sampai air mereka itu ghalat, mendidih. Ya. Air yang mereka punya itu mendidih. Ya, air sumur, air bak, air kolam, ya. Air yang mereka simpan di rumah itu mendidih. Saking panasnya dan cuaca sangat panas. Ya, Allah kirimkan pasukannya berupa cuaca yang panas. Bagi Allah sangat mudah. Ini doanya Nabi siapa? Syuaib. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ثم ساق سحابة إليهم فخرجوا من بيوتهم فاجتمعوا تحتها للاستدلال فرارا من شدة الحر. Kemudian Allah utus, Allah kirim maksudnya. Allah kirim awan tebal. Awan kepada mereka, ketika mereka melihat awan, mereka mengharap itu hujan. Ya. Akhirnya mereka keluar semua. Keluar kumpul di bawah awan itu semua. Ya, lil istidlal. Untuk apa istidlal itu? Untuk bernaung di bawah awan itu yang mereka sangka kebaikan. Karena awan biasanya turunnya apa? Hujan, air, dingin. Mereka semua kumpul. Falamma takamala adaduhum, ketika semua sempurna kumpul di bawah awan itu, wajtama'u jami'an fi dhilliha, mereka semua berkumpul di bawah naungan awan tadi, arsalallahu alaihim rajfatan fazulzilat atau fazalzalatil arda min tahtihim. Bisa juga dibaca fazulzilatil ardu min tahtihim. Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan tanah mereka. Jadi terjadi gempa yang sangat dahsyat. Digoncangkan oleh Allah tanahnya. Ya. Wasayhatan min fawqihim, kemudian ada teriakan yang sangat keras, yang sangat mengguntur dari atas mereka. Fakharajat qulubuhum min sudurihim, maka jantung-jantung mereka keluar dari dada-dada mereka, terbelah jantung-jantungnya otomatis.
ya, dari bawah. Kenapa? Goyangan gempa yang begitu dahsyat, ya. Kemudian ada suara yang menggelegar yang sangat keras. Ditambah apa di sini, ikhwan? Wa amtaratis sahabatu alaihim naran wa syarara. Dan awan yang tadi mendung itu, gelap itu, keluar api. Api yang menghujani mereka, membakar mereka, dan percikan-percikannya sangat dahsyat. Fajama Allahu alaihim bidzalika anwa'an minal azab. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan berbagai macam jenis azab untuk mereka. Ada 3. Yang pertama ar-rajfah, ya, guncangan bumi yang sangat dahsyat, gempa bumi yang sangat dahsyat. Yang kedua as-sayha, suara yang sangat menggelegar. Kemudian yang ketiga al-harq, dibakar mereka dari atas, dari awan. Yang awalnya cuaca panas, ya. Wal'iyadzu billah. Ini semua ada di Al-Quran. Di surat Al-A'raf ayat 91, Allah Ta'ala berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Maka mereka ditimpa dengan rajfah. Rajfah ini gempa bumi yang sangat dahsyat dari bawah mereka, sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan, yang kena runtuhan rumah-rumah mereka. Darihim jathimin. Ini yang pertama, rajfah. Azab yang kedua Allah sebutkan di surat Hud ayat yang ke-94. Wa akhadhatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka orang-orang yang zalim itu ditimpa dengan suara yang sangat keras yang menggelegar. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat mereka. Ini azab yang kedua. Azab yang ketiga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 189, Allah Ta'ala berfirman, fakadzabuhu, mereka kaum Syuaib mendustakan Syuaib, fa akhadhahum adzabu yaumidz dhullah, maka Allah azab mereka dengan azab hari zullah. Zullah ini awan, ya, awan yang datang kemudian keluar api, dihujani dengan hujan api dan percikan-percikan api. Innahu kana azab yaumin azim, sesungguhnya ia merupakan azab hari yang sangat besar. Amma Syu'aibun alaihi salam walladzina amanu ma'ahu faqad najjahumullahu azza wa jalla. Adapun Nabi Syu'aib dan orang-orang yang bersamanya, mereka diselamatkan oleh Allah azza wa jalla. Ini sunnatullah. Orang-orang yang bersama para nabinya diselamatkan sama Allah. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh dan kaumnya yang sedikit itu di mana? Di kapal, di perahu. Ya. Itu. Makanya ikhwan yang Allah muliakan, ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah-sunnah beliau, selamat. Ya. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah pernah berkata tentang sunnah Nabi, as-sunnatu mithlu safinati Nuhin. Jadi sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Ya. Man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharik atau halak. Yang naik perahu Nabi Nuh, dia selamat. Yang tidak mau naik perahu Nabi Nuh, dia akan binasa, tenggelam, mati, binasa. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi Nuh ketika dakwah dicemooh oleh banyak manusia. Bahkan yang beriman kepada Nabi Nuh sedikit sekali. Sedikit sekali. Sampai bikin perahu di tempat yang dataran, ya, tidak ada air. Semakin dicemooh. Karena mereka pakai akal. Ya kan? Enggak beriman. Masa bikin perahu di tempat ini? Kemudian Nabi Nuh tetap sabar berdakwah, dan kaumnya yang beriman, masya Allah, kuat imannya.
ya, kemudian naik sampai datang air bah. Itu dengan doa Nabi Nuh alaihi salam. Dengan satu doa habis semua manusia. Yang naik ke perahu Nabi Nuh cuma beriman, modalnya beriman. Taat sama Allah, taat sama Nabi Nuh alaihi salam, selamat. Makanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diolok-olok sabar. As-sunnatu mithlu safinati Nuh. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik ke perahu Nabi Nuh, selamat dia. Yang tidak mau naik, binasa. Ketika orang ngolok-ngolok sunnah Nabi SAW, sabar kita. Ngolok-ngolok jenggot, ya, jenggot kambing misalkan, sabar. Ngolok-ngolok kita ndak isbal, kebanjiran, sabar. Sunnah Nabi SAW indah. Dan semua sunnah dari Nabi SAW kita pegang erat-erat. Nah, dah azan ya? Ya, habis azan kita lanjutkan dikit. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ba'd. Jadi Nabi Syuaib maksudnya alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Syuaib diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat Hud ayat 94 sampai 95, "Walamma jaa amruna najjayna Syuaiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat Thamud." Walamma jaa amruna, ketika datang perkara kami, maksudnya ketika datang kepada mereka waktu untuk diazabnya mereka, dihancurkannya mereka, najjayna Syuaiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Maka kami selamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang yang bersama Nabi Syuaib dengan rahmat kami. Wa akhadhatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Adapun orang-orang yang zalim, mereka diazab dengan suara yang sangat keras yang menggelegar. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka jadilah mereka mati bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Ka'an lam yaghnaw fiha, seakan-akan negeri itu tidak pernah dihuni oleh orang. Jadi betul-betul mati semua, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bu'dan limadyana kama ba'idat Thamud. Ingatlah ya, kaum Madyan itu binasa sebagaimana binasanya kaum Thamud, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah ikhwan Allah muliakan, pelajaran-pelajaran ya dan ibrah, kemudian nasihat-nasihat, faedah-faedah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan fawaid dari kisah ini sangat bagus sekali untuk kita renungkan ya, supaya kita selamat. Jadi apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan kisah para nabi yang mendakwai kaumnya, ini banyak pelajaran. Ya. Kita kalau baca sendiri di Quran, sedikit kita ngambil faedah. Tapi kalau kita baca dari keterangan para ulama, kita ambil, kita pahami, kita tadaburi, ya. Kita banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak pelajaran-pelajaran dari banyak sisi. Sisi akidahnya, bahkan kadang ada fikihnya. Ya. Bahkan ada keterangan tentang fikih. Kemudian ada juga tentang akhlak. Ini banyak sekali. Ya. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.